PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang IPA terpadu kelas 7 di semester 1 ini dengan Vivin Kusniatin SPD di sini di SMP Darul Ma'arif. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup di kelas 7. Di materi ini kita akan membahas tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup, tujuannya, tahapan. Mari kita kupas satu persatu. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Kita lihat ya. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Secara umum, dengan adanya klasifikasi makhluk hidup di sini sebenarnya untuk mempermudah manusia dalam mengidentifikasi dan menggolongkan makhluk hidup. Namun ada beberapa tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup ini. Yang pertama, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup di alam semesta ini. Yang kedua, di sini menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ketiga, bisa mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Dan yang keempat, di sini memberikan nama makhluk hidup yang belum mempunyai nama. Dalam menentukan klasifikasi makhluk hidup, bisa didasarkan oleh beberapa hal. Sebenarnya di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, di sini klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki masing-masing. Kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh makhluk hidup atau morfologi dan alat dalam tubuh makhluk hidup anatomi. Ketiga, berdasarkan manfaat, tempat hidup, cara hidup, dan ukurannya. Nah, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu bisa disebut dengan taksonomi atau taksom. Pelopor taksonomi adalah Bapak Cornelius Linnaeus. Tingkatan taksonomi. Di sini ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan takson. Nah, tingkatan takson di sini, yang pertama ada kingdom. Kingdom ini adalah kerajaan. Phylum ini di saat kita mau mengidentifikasi tingkatan taksonomi pada tumbuhan. Kalau kita mau mengklasifikasi tingkatan taksonomi pada hewan, kita menggunakan divisio. Kelas di sini selanjutnya adalah ordo atau bangsa, famili atau keluarga, genus marga, spesies adalah jenis. Oke. Tahapan klasifikasi. Yang pertama, melakukan pengamatan sifat. Yang kedua, melakukan pengelompokan berdasarkan ciri yang dinamis. Maksudnya, saya ulangi, maaf, melakukan pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Yang ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Ini adalah tahapan klasifikasi makhluk hidup. Nah, ternyata menurut Robert H. Vickers, makhluk hidup ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom loh. Yang pertama adalah Monera. Kingdom Monera
adalah makhluk hidup yang dimasukkan dalam kerajaan Monera bersifat uniseluler dan memiliki sel prokariotik yang artinya sel tersebut tidak memiliki membran inti. Contohnya apa sih yang tidak memiliki membran inti? Contohnya adalah bakteri, alga. Di sini adalah alga hijau biru. Terus yang kedua, di sini makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Kingdom yang kedua adalah kingdom protista. Kingdom protista di sini adalah ciri makhluk hidup yang masuk di kerajaan ini, yaitu memiliki membran atau sel prokariotik, yang artinya sel tersebut memiliki membran inti. Protista umum memiliki sifat antara hewan dan tumbuhan. Di sini kelompok ini terdiri dari protista menyerupai hewan protozoa, protista menyerupai tumbuhan ganggang, dan protista menyerupai jamur. Pada protozoa di sini terdiri dari beberapa kelompok. Nah, yang pertama, Rhizopoda yang berarti berkaki semu, Ciliata di sini adalah berambut ketar, Flagellata berarti di sini bulu cambuk, dan Zoospora adalah hewan berspora. Kingdom yang ketiga adalah fungi. Fungi di sini adalah jamur. Fungi di sini hidup sebagai saprofit atau pengurai sisa-sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup, dan memiliki sel eukariotik atau bersel satu atau banyak, serta tidak berklorofil. Karena tidak berklorofil, sehingga fungi tidak menghasilkan makanan sendiri, yaitu dengan berfotosintesis. Cara makanannya yaitu secara heterotrof, yaitu menyerap zat organik dari lingkungan sehingga hidupnya bersifat parasit dan saprofit. Kelompok ini terdiri dari semua jamur, contohnya Rhizopus oryzae, Panicillium notatum, Saccharomyces cerevisiae, kecuali jamur lendir dan jamur air. Di sini ada kingdom Plantae dan Animalia. Kingdom Plantae. Tumbuhan memiliki sel eukariotik. Tumbuhan terdiri dari banyak sel yang telah didiferensiasi membentuk jaringan. Tumbuhan memiliki kloroplas sehingga dapat membuat makanan sendiri bersifat autotrof. Nah, ternyata kelompok ini terdiri dari paku-pakuan, lumut, dan tumbuhan berbiji. Dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Kingdom Animalia di sini disebut dengan hewan. Tubuh Animalia tersusun atas banyak yang spesialisasi membentuk jaringan, memiliki sel eukariotik dan bersifat anatomi. Di sini. Oke. Terima kasih ya sudah menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.